Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih nih antara Super Thanks atau Saweria. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja nih di atas kanan layar kalian. Atau bisa juga cek di kolom deskripsi di bawah. Tapi buat support, kalian gak harus donasi. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like di video ini, kalian udah ngebantu support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Atau kalau nggak mau capek ngetik, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi di bawah. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan. Dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, di video kali ini, gue bakal menceritakan sebuah manhwa yang berjudul Forced to Become the Villain's Son-in-Law. Jadi, manhwa ini tuh menceritakan tentang penulis novel yang mati, terus dia direinkarnasi ke dalam dunia novelnya sendiri. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Nama gue Liu Mang, dan gue adalah penulis novel. Tapi sekarang gue lagi dalam masalah nih. Gue tiba-tiba mati. Woi Liu Mang, lu sadar gak sih lu udah ngelakuin kejahatan? Orang ini adalah Yan Lo Wang, dan dia adalah Raja Neraka. Raja, aku nih lagi ngumpulin ide untuk novelku. Dan aku cuma memesan beberapa merica bubuk secara online. Aku gak pernah mencuri, merampok, atau membunuh seseorang. Perasaan aku gak ngelakuin kejahatan apa-apa. Lu kemarin baru selesai bikin novel kan? Hah? Novel? Apa hubungannya sama kejahatan yang Anda bilang tadi? Novel yang baru selesai gue tulis baru-baru ini, karakter utamanya dari awal cerita udah punya cheat. Tapi karena perjalanan protagonisnya gue bikin agak sulit, gue jadi dapet banyak ancaman pembunuhan dari pembaca. Jadi sebagai gantinya, gue bikin cerita di mana karakter utamanya punya plot armor yang super kuat dan tidak terkalahkan. Penjahat di cerita gue dikalahkan dalam waktu singkat, dan MC-nya hampir ngelakuin hal yang itu tuh, lu tau lah maksud gue, dengan pahlawan wanita di ceritanya. Tapi akhirnya gue marah, terus gue hancurin dunia novel itu. Terus gue nih ngikutin series ini udah setahun penuh. Dan gue pikir tuh di cerita ini mereka bakal jadi sepasang kasih. Tapi malah sebaliknya. Lu malah kasih ending bunuh diri. Hati gue nih sakit tau gak sih? Liu Mang gak peduli sama omongan Raja Neraka. Terus dia dengan senangnya bales, "Oh, Raja Neraka baca novel gue." Diam, gue gak masalah kalau lu bikin dunia dalam novelnya tuh hancur. Tapi lu kalau bikin cerita, endingnya ngotak dikit dong. Lu tuh seharusnya hidup sampai 90 tahun. Tapi gara-gara lu bikin gue marah, gue potong usia lu. Raja, tolong ampuni aku. Aku nih masih perjaka. Aku gak mau mati cepet-cepet. Oke, kalau itu mau lu. Sekarang gue bakal ngasih lu istri. Terus, gue bakal kirim lu ke dunia dalam novel yang lu bikin sendiri. Dan tugas lu di sana adalah menyelamatkan dunia itu. Tapi, kalau lu gagal ngubah endingnya, lu gue bikin perjaka seumur hidup lu. Lu bahkan gue bikin gak bisa nyentuh tangan perempuan. Akhirnya Liu Mang pun dibawa pergi. Sambil ditarik, dia berkata, "Woi, lepasin gua lu, bangsat." Dia pun ditarik ke pinggir sungai. "Saudara sapi, saudara kuda, tolong biarkan aku pergi. Aku ini masih muda. Aku ingin nikmatin sisa hidupku." Kedua bawahan itu tidak peduli dan langsung menendang Liu Mang ke dalam sungai. Prajurit yang sapi berkata, "Sial, gue lupa hapus ingatannya." Kita berpindah ke dunia novel. Di dalam sebuah kota yang bernama Kota Nalan, ada orang yang tertidur di tengah jalan dan dikerumuni. Salah satu dari orang itu berkata, "Siapa orang ini? Ngapain dia tidur tengah jalan?" Terus pria itu pun bangun. Pas dia ngaca, "Loh, siapa nih orang ganteng banget? Kulitnya putih. Udah gitu kelihatan muda banget lagi." Dua orang di belakang berkata, "Ini masih pagi. Bisa-bisanya tuh orang ketiduran di tengah jalan. Apa dia bakal buat keributan lagi?" Yang wanita membalas, "Bukankah dia dari keluarga Nan Luo yang dikenal sebagai Kept Man, Li Yuquo? Itu orang kalau istrinya bukan gubernur, pasti udah lama mati." Li Yuquo ini adalah Liu Mang yang sudah berubah wujud, yang menjadi karakter penjahat di dalam novelnya. Dia pas bangun baru sadar, Kept Man, Li Yuquo. Ini kayaknya beneran nih gue direinkarnasi ke dalam novel gue sendiri. Hah? Ini gue beneran jadi Li Yuquo? Gak heran kalau kulit gue putih. Mati gue. Gue kan di sini kan adalah penjahat yang cuma tahu caranya ngegertak orang yang lebih lemah dari gue. Gak cuma ngalangin cinta dari karakter utama, di sini gue dikebiri. Udah gitu akhirnya dibunuh lagi. Pas dia ngecek ke bawah, untung masih ada. Dia masih kesel, udah gitu kepalanya dijedotin ke tembok. Kenapa harus jadi penjahat sih?
Sialan, orang yang lewat berkata, ini orang kayaknya ada yang salah ini. Aduh, ini dunia novel ujung-ujungnya hancur. Nggak ada yang hidup juga lagi. Bentar. Tapi kan yang nulis novel ini kan gua. Harta karun sama pertemuan kebetulan. Ya, gua tahu dong semua yang terjadi. Kan gue yang buat dunia ini. Ngapain gua harus takut? Lalu tiba-tiba ada kotak jatuh di kepalanya. Aduh, ini siapa sih yang lempar kotak ke gua? Pengiriman secepat angin, penerima Liumang. Oh, ini buat gua. Pas dia buka kotaknya, isinya ada bubuk merica yang dia pesen, sama ada surat. Bukankah ini bubuk merica yang aku pesen secara online? Dan apa ini? Sebuah surat. Surat itu ternyata dikirim oleh Raja Neraka. Dia berkata, "Hey Liumang, gue bakal kasih lu kesempatan satu lagi. Gue bakal kasih lu hadiah Alimama. Gue ini baik orangnya tahu. Oh iya, mulai sekarang dari Liumang kita ganti ke Li Yuko aja ya." Li Yuko bingung. Hah? Alimama? Apa itu? Lalu keluar sistem yang bertuliskan, platform belanja online Alimama diaktifkan. Kamu dapat pilih apapun yang kamu mau, dan kami akan langsung mengirimkannya secara instan. Oh, apakah ini urban legend yang sering dikatakan orang-orang? Dia ingat, di cerita novelnya, MC-nya menggunakan platform belanja online untuk melakukan apa yang dia inginkan, agar dia bisa mencapai tujuannya. Cuma bedanya, dia menggunakan sistem yang bernama Alibaba, dan dia hanya dapat sesuatu secara acak. Sedangkan sistem gua, Alimama, dapat membeli apapun yang gue inginkan. Dunia ini akan hancur dalam 10 tahun, jadi akan sulit untuk mengubah nasib. Tapi, untungnya gue punya Alimama. Dan dengan otak yang gue punya, bisalah gue nyelamatin dunia ini. Pas dia cek rekeningnya, ternyata nggak ada isinya sepeser pun. Astaga Yan lo Wang, lu pelit banget sih. Paling nggak kasih gue dikit kek. Terus tiba-tiba, ada muncul kuda dari belakang. Wah, firasat gue nggak enak nih. Ada seseorang di belakang gue. Hei suamiku, lu mau lari lagi? Wah, jadi ini istri gua, Nalan Meng. Cantik banget, tapi istrinya sangat galak. Dia menebaskan cambuk ke tanah. Woi, ayo kita pulang ke rumah. Sabar. Gue ini gak nyoba lari kok. Istrinya semakin marah. Cepet naik kuda gua. Pria yang di kiri berkata. Wah, itu sih dia pasti dihukum lagi itu. Padahal belum lama ini dia kan dipukulin. Terus dibiarin digantung di pohon. Gila, ini menyeramkan banget. Kali ini mungkin dia akan dipukuli sampai mati. Aku ngerasa kasihan padanya. Dia pun akhirnya naik ke kuda istrinya. Di dunia ini, praktisi bela diri memiliki peringkat. Untuk peringkatnya, gue tulis di deskripsi ya. Nalan Meng. Dia adalah putri dari Chang Seng, seorang jenderal posisi Heaven. Meski usianya baru 19 tahun, seni bela diri bisa dibilang setingkat dengan para praktisi bela diri elit-elit lainnya. Dia sangat cantik, tapi sangat berbahaya. Lo gak bakal nemuin orang kayak dia deh tempat lain. Dimana gua, suaminya, Li Yuko, yang dikenal sebagai Catman, kemampuannya terhenti pada martial warrior dan tidak bisa membuat kemajuan bertahun-tahun. Bentar, bau apa ini? Harum banget. Apakah ini mawar? Oh bukan, ini bau harum dari dia. Ini baru pertama kali gue deket banget sama cewek kayak gini. Karena dia berpikir Nilan adalah istrinya, jadi dia mencoba untuk menyentuh Nilan. Nilan langsung marah. Lu kalau berani megang gue potong jari lu satu-satu. Sial, dia sangat pemarah. Gue juga masih pengen jari gue utuh. Akhirnya, mereka pun sampai di kediaman gubernur kota Nalan. Hei, ikuti gue sini. Kita masuk ke kuil. Dua perempuan di belakang berkata, lihat itu. Catman, apakah dia akan dihukum lagi? Saat mereka masuk ke dalam kuil, Nilan langsung berlutut. Nilan langsung ngomong, berlututlah. Li Yuko tiba-tiba berlutut sendiri. Hah? Kok badan gue gerak sendiri? Nilan berkata, maafkan aku mertua. Aku tidak bisa menjaga suamiku sendiri. Saat Li Yuko melihat ke arah monumennya, ini adalah monumen peringatan keluargaku. Meskipun Li Yuko sangat lemah, ayahnya adalah dewa perang Heaven yang sangat terkenal, yang dikenal juga sebagai Demon Warrior. Dia juga saudara-saudara dengan ayahnya Nalan, San Wang Ye. Mereka dijuluki sebagai ultimate duo. Inilah alasannya kenapa Li Yuko bisa menikah dengan Nalan Meng. Karena ketidakmampuannya, mereka tidak pernah bisa hidup bersama. Dan inilah kenapa dia selalu menggoda perempuan lain. Tetapi Nalan akan selalu ada untuk menghalanginya. Satu-satunya alasan kenapa Nalan tidak meninggalkan Li Yuko adalah karena dia menghormati mertuanya. Lalu setelah setengah tahun, karakter utama akan membunuh semua orang di sini, yang menyebabkan kehancuran dari kota Nalan. Saat Li Yuko menyadari ketidakmampuannya, semuanya sudah terlambat. Gue ngerasa kasihan sama dia. Tapi kalau kita mengembangkan kota kita sekarang, kita mungkin bisa melawan. Gue harus coba pakai sistem Alimama untuk mengatasi masalah itu. Tapi, apakah mata uang di dunia ini bisa dipakai di Alimama? Gue harus coba sih. Nalan bertanya pada Li Yuko.
Lu kenapa tadi lari keluar lagi? Lu mau menggoda wanita lagi ya? Atau malang judi? Liu Yuko tidak menjawab pertanyaan Nalan dan dia berkata, kalau emang ini masalahnya, harusnya kita bisa sih nyelamatin kota ini. Kalau lu ngasih gua 100 silver, ngapain lu minta duit lagi? Lu mau judi lagi ya? Liu Yuko membalas, bukan. Uang ini akan dipakai untuk memulai bisnis. Kota Nalan ini berletak di dekat perbatasan Heaven. Tetapi itu jalan satu-satunya untuk bisa mencapai ibu kota. Jadi disitulah semua pedagang kumpul. Jika kita memanfaatkan para pedagang di sini, warga di sini pasti hidupnya lebih enak. Nalan yang mendengar itu tampak kaget. Di dalam hatinya, ini pertama kali gue ngeliat dia serius sampai kayak gini. Apa dia bener-bener cowok yang gue kenal? Apakah akhirnya dia sadar sama keadaan kita sekarang? Terus mau berubah? Liu Yuko tersadar. Wah, kayaknya gue gak boleh banyak ngomong deh. Kalau kebanyakan ngomong, kayak nanti dia bakal sadar kalau ada yang salah. Kalau dia sampai tahu gue ngerasukin suaminya, mati sih gue. Liu Yuko pun berkata, gue baru sadar, warga di selatan kota itu banyak yang kelaparan dan kemiskinan. Gue gak pengen mereka mati. Kalau sampai mereka mati, itu pasti bawa nasib buruk bagi kita. Di dalam hati Nilan, ya gue pikir dia udah berubah. Ternyata masih sama aja, masih egois. Ya paling nggak dia sekarang udah ngebuat sedikit kemajuan lah. Nilan pun memberikan satu kantong. Dan dia berkata, kota Nalan saat ini tuh mengalami kekeringan yang sangat parah. Dan semua uang yang ada, itu digunakan untuk membantu para korban. Jadi buat sekarang, gue cuma bisa kasih lo 50 silver. Gak apa-apa. Ini cukup kok. Di dalam hatinya, padahal gue cuma pengen nyoba. Duitnya nih bisa dipakai di Alimama atau enggak? Dua perempuan yang tadi menghampiri Nalan dan berkata, Nona, jangan bilang kau masih percaya sama dia. Menurut aku sih dia berbohong. Nalan membalas, gua rasa kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya dia benar-benar udah berubah. Liu Yuko pun pergi ke pasar di kota Nalan. Kita coba aja kali ya di sini. Platform belanja online Alimama telah diaktifkan. Sisa saldo Anda ada 50. Hahaha, yes. Akhirnya berhasil. Lalu tiba-tiba ada seseorang di belakangnya. Dia pergi ke arah Liu Yuko dan langsung meremas dadanya. Bangke, lu ngapain megang-megang gua? Lu mau menganiaya gua ya? Atau malah ngerampok lagi? Orang tua itu berkata, Hei anak muda, ini cuma salah paham kok. Pas gue lewat barusan, gue nggak sengaja nyium aroma merica di sini. Jadi gue pengen lihat. Dalam hatinya, orang tua ini kayaknya tertarik deh sama bubuk merica gua. Dia berkata, oh jelas. Nih, lihat dong. Gue susah payah ngebawa ini dari wilayah barat tahu. Ah benar ini merica. Baunya enak banget. Lu bisa jual itu ke gua nggak? Gue bakal bayar 50 silver. Liu Yuko kaget. Hah? 50 silver? Orang tua ini pikir, kayaknya belum cukup deh. Gimana kalau 100? Belum cukup? Gue kasih lu 150 deh. 150 gimana? Masih kurang? 200? Udah, 200 mentok. Gue nggak bisa kasih apa-apa lagi. Oke, 200. Deal. Hei tuan muda, lu baik banget sih. Nama lu siapa? Nama gue Liu Yuko. Hei, saudara Li, lu dapet ini dari mana? Oh ya rahasia. Kalau gue kasih tahu lu, kita nggak bisa bisnis lagi dong. Hei tuan muda, namaku Shida Cheng. Saudara Li, lu masih punya lebih banyak lagi kan? Gimana kalau lu kasih semuanya ke gua? Tergantung, lu setulus apa? Oke deh kalau gitu, saudara Li, sini ikut gua. Mereka pun pergi ke toko milik Shida Cheng. Saudara Li, ini kios gua. Sebagai hadiah, lu bisa milih item apapun di toko gua. Santai aja. Liu Yuko melihat sebuah botol. Botol apa ini? Oh, botol ini. Botol ini tuh isinya spesies bunga yang tidak diketahui. Lu kalau mau bisa ambil kok. Biji ini lu bisa tanam. Udah gitu lu bisa kasih ke orang yang lu suka. Oke deh kalau gitu. Makasih ya. Hei saudara Li, barangnya jangan lupa. Oke, tenang aja. Dia pun meninggalkan tokonya dan membuka sistem. Sistem Alimama diaktifkan. Terdeteksi item baru. Bunga bulan spiritual. Hah? Bunga bulan spiritual? Bunga ini bisa mengumpulkan Reiki. Ini pasti berguna banget nih buat latihan gue. Akhirnya dapat sesuatu yang berguna. Apa ini? Di situ terlihat bar. Villain plot armor 2%, Liu Yuko. Dan plot armor protagonis utama, 98%, Ye Qiong. Sistem memberitahukan bahwa mencuri peluang seseorang akan memberikan Anda presentasi plot armor. Jika villain plot armor mencapai 0%, akhir dari dunia akan datang lebih cepat dari yang dibayangkan. Ye Qiong ya? Dia adalah protagonis utama dari dunia ini. Dan dengan mengatakan akhir dunia, itulah akhir dunia ini. Tapi barang apa armor plot ini? Di situ ada seseorang penjual pedang. Ini adalah pedang pusaka. Pedang ini sangat tajam dan bisa memotong apapun. Kalian semua bisa memiliki pedang ini hanya dengan harga 80 perak. Pedang kayak gini 80 perak? Lu bercanda?
Gimana kalau 8 perak aja? Orang yang botak di kanan berkata, ya udah gini. Gimana kalau 10 perak? Kasih untuk gua. Dalam hati si penjual, duh gua nggak bisa di bawah 80 perak ini. Kalau bukan karena istri gua sedang sakit, pedang ini nggak bakalan gua jual. Dia pun berkata, ya udah lupakan aja, gua nggak jadi jual di pedang. Dua orang yang menawar tadi marah dan menghampirinya. Woi, kok lu tiba-tiba berubah pikiran? Lu mau coba mainin kita orang ya? Sorry aja nih, tapi gua nggak bisa lepasin tuh pedang. Lu harus jual tuh pedang sama kita-kita. Tiba-tiba, Liu Yuko muncul. Berhenti. Kalau itu emang pedang pusaka, kenapa lu jual? Hei, lihat. Itu menantu laki-laki kota Nalan. Orang yang di kiri berkata, untung saudaraku ada di pihak elu. Ya udah deh, kalau gitu nggak apa-apa, lupain aja. Oke, kalian bisa pergi sekarang. Sambil melemparkan sebuah kantong, Liu Yuko berkata, gue paham kok sama situasi lu. Pedangnya lu simpen aja udah. Itu isinya 100 perak, lu pasti butuh kan? Mereka semua kaget. Hah? 100 perak? Orang yang tadi berkata, Tuan, nama saya Yun Fang. Anda adalah penyelamat saya. Saya pasti akan mengingat hari ini sampai saya mati. Dan saya akan mencoba untuk membalasnya suatu hari nanti. Udah, bangun. Gak apa-apa udah. Bukan masalah besar kok. Orang yang botak tadi berkata, saudaraku, bukankah menurutmu dia mungkin menipu? Woi, lu pada ngapain masih di sini? Gue udah bilang pergi sana. Cih, mentang-mentang istri gubernur, sombong banget sih. Makanya, bayangin lu ngasih 100 perak ke orang yang gak lu kenal. Bego. Tetapi, orang yang mereka bilang gak kenal tadi, dia itu adalah pencuri terhebat di dunia. Raja pencuri. Dia pun pergi meninggalkan Liu Yuko. Dalam hatinya Liu Yuko, raja pencuri. Kalau di cerita gua, dia tuh harusnya diselamatin sama MC. Dan jadi teman baik setelah itu. Tapi ini malah sebaliknya. Gue ketemu duluan sama dia. Gak cuma gue dapat 100 perak, gue juga ketemu sama si raja pencuri. Gue seneng banget sih hari ini. Yuk, balik ke istana. Saat sesampainya di istana, dia melihat Nala sedang berlatih pedang. Nala bertanya, uang yang tadi gue kasih kemana? Hilang semua? Enggak, gue gak kalah. Nih, 100 perak buat yang tadi. Gue kasih ekstra 50 deh buat lu. Hah? Segini banyak? Lu dapet dari mana? Cepet banget. Hehehe. Gue masih ada 50 perak sih yang gue simpen. Ada seseorang berkata, gue tahu, dia pasti dapat dari judi kan. Orang itu adalah Li Yutang. Dia adalah anak angkat dari ayahnya Li Yuko. Dan dia sudah berada di level martial teacher. Dia bekerja di bawah Nalan dan naksir sama dia. Jadi, dia selalu mencoba untuk menyingkirkan Li Yuko biar bisa sama Nalan. Dia nih serigala berbulu domba. Salah satu alasan Nalan mati ya karena dia juga. Yuko, lu dapet duit sebanyak ini dari mana? Lu judi ya? Ngapain gue judi kalau misalnya gue pasti kalah? Ini gue dapet dari berdagang. Lu bisa tanya ke mereka kalau misalnya lu nggak percaya. Oh, benarkah? Ya udah, nggak apa. Gue percaya kok sama lu. Gue bakal ambil 50 perak yang tadi gue kasih aja. Sisanya lu ambil aja. Kan punya lu. Gue mau istirahat. Yuk balik ke kamar tidur. Liu Tang sangat kesal. Liu Yuko, lu tuh cuma hoki. Lihat aja, gue bakal bikin Nalan gak percaya lagi sama lu. Tungguin aja ya. Nalan tuh bakal jadi milik gue. Kita berpindah ke kamar tidur utama istana. Di situ terlihat kalau Yuko tidur di lantai. Meskipun mereka sudah menikah lama, sampai sekarang mereka masih tidur terpisah. Setiap kali Liu Yuko ingin tidur di sampingnya, dia selalu ditendang oleh Nalan. Karena dia seperti itu dengan Liu Yuko, harusnya sama gue sih juga gak bakal sih dalam waktu dekat. Liu Yuko berkata, ya udah, malam ini gue bakal tidur di ruang tamu. Nalan Meng sedikit kaget. Dalam hatinya, dia berinisiatif untuk tidur di kamar tamu. Apa gue terlalu kasar ya ke dia? Liu Yuko pun pindah ke ruang tamu. Daripada aku mempermalukan diriku di hadapannya, lebih baik aku mencoba mencari sesuatu yang lebih berguna di masa depan. Ayahnya Liu Yuko adalah dewa perang surga yang terkenal, Li Kuangye. Dia punya salah satu manuskrip yang paling rahasia di dunia, pantulan dewa matahari yang terik. Yang mana itu dapat meningkatkan chi tubuhmu. Oh iya, chi itu artinya energi atau nafas ya. Itu diyakini sebagai kekuatan vital yang mengawal bagian dari makhluk hidup manapun. Dia sedang mencari sesuatu. Menurut novel, bukunya seharusnya ada sekitar sini. Nah, ini dia ketemu. Ternyata bener ada di sini. Scorching Sun Deity Reflection. Teknik pelatihan seni bela diri dan senjata diberikan peringkat berdasarkan nilainya, yaitu Usable Grade, Premium Grade, Highest Grade, Perfect Grade, dan Sacred Grade. Usable Grade adalah yang paling rendah, dan Sacred Grade adalah yang paling tinggi. Nah, Scorching Sun Deity Reflection ini dianggap sebagai kelas yang paling sempurna. Karena ini berisi teknik pelatihan seni bela diri yang paling berharga di Nalan. Oh iya, Spiritual Moonflower yang aku dapatkan tadi membutuhkan sinar bulan untuk tumbuh. Berbeda dengan bunga lain, bunga ini tumbuh dalam sekejap. Bunga ini bisa mengumpulkan Reiki di sekitarnya. Dan itu berguna banget buat latihan gua. Sekarang, ayo kita mulai latihannya.
Gue bisa ngerasain reiki di sekitar yang masuk dalam tubuh gue. Berpindah ke kamar Nilan Meng, dia menghadap ke arah langit dan berkata, "Apa gue terlalu kasar ya ke dia? Master, apa yang aku lakukan salah?" Di hari selanjutnya, gila, gue cuma latihan 1 hari. Tapi kultivasi gue udah sampai Martial Master. Harusnya kan ada celah besar di antara setiap level. Apa mungkin gue seorang jenius? Tapi sabar, ini kok ada yang gak beres ya? Adik kecil dari Lee Kuo Yi berdiri tegang. Sial, seperti dugaan gue. Scorching Sun Deity Reflection cukup buat dia tegak. Nalan tiba-tiba muncul dan bertanya, "Yuko, apa lu udah bangun?" Lee Yuko pun panik. Tunggu dulu, jangan sini." Nalan pun melihat adik kecil Yuko sedang tegak. "Oh gitu, sorry, kayaknya gue udah ganggu kesenangan lu ya." Nalan pun langsung pergi. Tunggu dulu, ini gak sama yang lu pikirin." Aduh, sudah berakhir. Dia pasti gak bakal percaya gue lagi nih. Bener-bener cowok yang mesum. Jadi ini alasannya dia pengen tidur di ruang tamu. Tapi tumben, kali ini dia gak bareng perempuan. Kita berpindah ke jalan kota Nalan. Kesannya ke gue kayaknya gak bakal berubah untuk saat ini. Kayaknya untuk sekarang gue harus fokus nyari uang dulu. Satu-satunya cara menyelamatkan kota Nalan adalah dengan mempunyai uang. Dan gue sekarang udah gak punya spiritual moonflower lagi. Gue harus minta itu lagi ke pedagang. Tapi tunggu dulu, ini kayaknya ada yang gak beres ya. Kok tumben sepi banget di sini? Tiba-tiba beberapa orang yang menunggangi kuda muncul. "Hei Liu Kuo, ada orang yang beli nyawa lu." "Oh, ada yang beli nyawa gua? Berapa emangnya? Siapa? Sini gue bayar 2 kali lipat." "Lu gak bakal mampu ngebayar itu. Semuanya, cepat bunuh dia." "Jangan remehin gua ya. Lu semua bakal jadi kelinci percobaan gua." Gue pengen tahu seberapa kuat gue sekarang. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!